tetapi kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan materi kita pada pagi hari ini. Oke, baiklah. Minggu yang lalu kalian sudah mengikuti ujian formatif 1 dan pada minggu kali ini kita akan membahas tentang persebaran keragaman budaya di Indonesia, juga tentang pembentukan kebudayaan yang ada di Indonesia. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian nanti akan memahami tentang persebaran keragaman budaya di Indonesia. Yang kedua, kalian juga nanti akan memahami tentang pembentukan kebudayaan di Indonesia. Baiklah, kita akan memulai pelajaran kita yang pertama mengenai persebaran suku bangsa di Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman suku bangsa yang tinggal di wilayah tersebut, di mana setiap pulau yang dihuni oleh suku bangsa ini memiliki ciri khas kebudayaan masing-masing, seperti bahasa yang berbeda, keseniannya, agama, ataupun organisasi-organisasi sosial atau adat istiadat, di mana keragaman budaya Indonesia ini merupakan suatu kekayaan intelektual yang harus kita lestarikan. Indonesia terdiri atas sekitar 539 suku bangsa yang mendiami wilayah kesatuan NKRI. Banyaknya suku bangsa ini tersebar dari ujung Sumatera sampai ke ujung Papua. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di peta yang kita tampilkan. Oke, kemudian kita akan lanjut materi kita yang kedua tentang pembentukan kebudayaan Indonesia. Coba perhatikan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia berikut ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia. Indonesia terdiri atas sekitar 13.446 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indonesia yang sangat luas berbeda dengan negara lainnya, di mana Indonesia memiliki ratusan budaya, bahasa, suku, dan ras. Indonesia sebagai bangsa dan negara yang tetap tidak meninggalkan budaya asli. Coba kalian lihat, ada semboyan bangsa Indonesia seperti Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda suku bangsa tetapi tetap satu Indonesia. Semboyan ini mengikat emosional suku bangsa yang ada di Indonesia sehingga menumbuhkan rasa persaudaraan dan toleransi antar suku bangsa sebagai sesama bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang digunakan di Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam interaksi antar suku bangsa di Indonesia. Bahasa Indonesia harus dijaga dan dipergunakan secara baik dan benar sebagai identitas kebanggaan dalam pergaulan internasional. Akan tetapi, dengan menjaga bahasa Indonesia bukan berarti melupakan bahasa daerah. Setiap warga negara Indonesia wajib menjaga dan menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya identitas nasional berupa wilayah, bangsa, dan bahasa yang sama yaitu Indonesia, berarti menghilangkan identitas daerah berupa suku bangsa dan bahasa daerah. Artinya, seseorang sebagai warga negara Indonesia, secara emosional, seseorang tersebut berasal dari daerah, suku bangsa, dan memiliki bahasa daerah asalnya. Oleh karena itu, selain menjaga dan mengembangkan identitas nasional, setiap warga negara Indonesia berkewajiban melestarikan dan mengembangkan identitas daerah asalnya. Identitas nasional ini juga berupa nilai-nilai yang mengatur tingkah laku seseorang sebagai warga negara Indonesia. Nilai-nilai ini berasal dari kearifan budaya yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Oke, demikian tadi pembahasan materi kita, dan untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah
Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman suku bangsa yang tinggal di wilayah tersebut, di mana keragaman budaya Indonesia ini merupakan kekayaan intelektual yang harus kita lestarikan. Kekayaan suku bangsa ini berasal dari budaya-budaya daerah yang dikembangkan nantinya menjadi budaya nasional tanpa menghilangkan identitas asli daerah-daerah asal. Baiklah, demikian pembelajaran kita untuk hari ini, dan minggu depan kita akan membahas tentang pelestarian dan pemanfaatan produk Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Ibu ingatkan untuk kalian tetap patuhi protokol kesehatan,